Salam sehat, penuh semangat bersama saya Budi Asti. Kita akan bersama belajar tentang PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Pada dasarnya penyakit ini adalah penyakit yang kronis dengan karakteristik adanya hambatan aliran udara tentu saja di saluran pernapas. Bisa bersifat progresif, non-reversible ataupun reversible parsial. Kondisi ini biasanya disebabkan adanya inflamasi dari partikel gas yang berbahaya, sehingga terkadang menimbulkan disnu pada saat aktivitas. Secara umum, penyakit ini bisa merupakan gabungan dari beberapa penyakit. Kalau kita mengenal dengan COPD, artinya penyakit itu terdiri dari bronkitis kronis, emfisema paru, dan asma bronkial. Penyakit PPOK secara umum adalah penyakit yang terdiri dari dua penyakit penting, yaitu bronkitis, di mana infeksi pada bronkitis ini menyerang saluran udara menuju paru-paru sehingga terjadi pembengkakan pada dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara itu berlebihan. Sementara kalau emfisema adalah kantong-kantong udara di dalam paru itu terjadi kerusakan, dan kondisi ini berlangsung secara bertahap. Secara umum, bronkitis dan emfisema dua-duanya merupakan penyakit paru, di mana pada bronkitis kronis khasnya adalah batuknya berdahak minimal 3 bulan dalam 1 tahun dan sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut, tetapi tidak disebabkan penyakit lain, sehingga terjadi pembesaran pada kelenjar mukosa bronkus, metapalsia pada sel Goblet, inflamasi, hipertrofi, dan distorsi serta fibrosis dari jaringan paru. Sementara pada emfisema adalah pelebaran dari rongga udara distal di bronkus terminal bagian atas paru. Biasanya kerusakan dinding alveoli ini menyebabkan kurangnya elastisitas dari paru. Secara garis besar dibagi menjadi 3, emfisema sentriasian sinar, kemudian emfisema panasinar, dan emfisema asinar distal. Secara faktor risiko, kita bisa melihat bahwa PPOK bisa disebabkan adanya asap rokok, tempat bekerja yang penuh dengan asap, polusi udara, infeksi pernafasan yang terjadi berulang, kepekaan terhadap jalan nafas tersebut, dan antiripsin secara genetik yang dialami seseorang. Jadi ketika seseorang mengalami atau memiliki faktor ini, dia akan berisiko terkena PPOK. Hambatan pada aliran udara dikatakan progresif. Di sini akan menimbulkan perubahan secara daerah proksimal, parenkim, dan perifer, dan secara vakuler. Peradangan itu bisa menyebabkan juga perubahan struktur dan disebabkan oleh adanya radikal. Perubahan dari paru-paru karena radikal bebas biasanya akan menyebabkan penurunan fungsinya, di mana terjadi destruktif alveoli dan menyebabkan emfisema. Kerusakan sel paru-paru biasanya terutama pada sel Goblet menimbulkan stres oksidan, peroksida lipid, dan kerusakan sel inflamasi, sehingga akan timbul batuk kronis, terutama gangguannya pada cabang bronkus yang disebabkan oleh infeksi. Kita akan melihat skala sesak menurut MRRC Dyspnea Scale. Dikatakan skala 0 jika dia sesak setelah bekerja keras, skala 1 sesak kalau berjalan di lantai yang datar atau landai, skala 2 dia akan merasakan lebih lambat dibandingkan teman seusianya sehingga sering beristirahat untuk bernafas ketika berjalan, skala 3 istirahat setiap kali berjalan 100 menit, dan skala 4 atau grade 4 dia akan merasa sesak saat mandi atau ganti pakaian. Nah, skala tersebut nanti juga berhubungan dengan derajat PPOK. Derajat 0 beresiko hanya gejala batuk kronis, ada spuntum, dan disertai dismu. Pada derajat 1, gejala ini termasuk ringan, bisa disertai batuk atau tidak, bisa juga masuk seperti di kondisi derajat sesak 1. Kemudian PPOK derajat 2 yaitu sedang, ada batuk atau tidak, ada sputum atau tidak, sesaknya masuk di derajat 2. Derajat PPOK 3 yaitu berat,
di mana sesaknya masuk ke derajat 3 ditambah dengan eksaserbasi. Kemudian yang terakhir adalah sangat berat jika sama dengan derajat 3 sesak nafas ditambah gagal nafas kronis di col pulmono dan terjadi gagal jantung. Secara fisiologi, predisposisi PPOK yang sudah kita ketahui tadi akan menyebabkan edema dan spasme serta peningkatan sekret di daerah bronkus. Akibatnya ada obstruksi bronkium pada fase ekspirasi. Jalan nafasnya tidak bersih sehingga beberapa ada kondisi udara yang terjebak di dalam udara yang terjebak di dalam alveolus menyebabkan sesak nafas. Ketika seseorang mengalami sesak nafas, bisa mengalami gagal nafas atau nafasnya tidak efektif. Kondisi ini akan mempengaruhi kurangnya nutrisi yang diasup. Udara yang terjebak di dalam alveolus menyebabkan suplai oksigen di dalam jaringan berkurang, kemudian oksigen berkurang, tetapi CO2 akan meningkat. Nah, kondisi pertambahan CO2 di dalam sel akan mengganggu pertukaran zat. Kemudian metabolismenya akan berjalan secara anaerob sehingga ATP-nya meningkat dan sangat membutuhkan energi sehingga energinya mengalami defisit. Akibatnya orang dengan PPOK merasa lemah letih dan terjadi intoleransi aktivitas, terjadi gangguan pola tidur dan kesulitan untuk merawat diri. Selanjutnya, kekurangan suplai oksigen di dalam jaringan yang sangat rendah menyebabkan terjadinya kompensasi dari kardiovaskuler sehingga terjadi hipertensi pulmonal dan akan berakibat pada gagal jantung kanan. Kekurangan suplai oksigen jaringan yang rendah juga menyebabkan hipoksia. Demikian kita sudah belajar tentang patofisiologi PPOK. Semoga bermanfaat karena pola hidup yang sehat adalah pilihan. Kehidupan perlu diperjuangkan dan diisi dengan hal yang bermanfaat. Terima kasih, saya Budi Asti. Salam sehat, sehat untuk semua.